13 jam di pesawat tidak terasa ketika kepalaku penuh oleh satu nama, Budi. Asisten pribadiku selama 2 tahun di Amsterdam yang mendadak menghilang 3 bulan setelah suamiku meninggal dunia. Aku duduk di pojok jendela pesawat, menatap langit malam yang hitam tanpa bintang. Sesekali pramugari menawarkan minuman, tapi aku hanya menolak sambil tersenyum kecil. Ini bukan liburan, ini bukan perjalanan bisnis. Aku meninggalkan rumah, meninggalkan segalanya demi satu tujuan, mencari Budi. Aku tahu ini kedengaran bodoh, tapi sejak kepergiannya, aku tidak bisa berhenti memikirkan banyak hal. Mengapa dia tidak pamit? Mengapa pergi begitu saja? Padahal kami cukup dekat. Setelah pemakaman, Budi hanya bilang dia akan pulang ke Indonesia sebentar. Tapi sejak itu tidak ada kabar, tidak ada pesan, tidak ada penjelasan. Ia menghilang seperti asap. Hari ini aku mengabaikan saran keluargaku, mengabaikan cemoohan teman-teman suamiku, dan menolak tawaran kerja dari perusahaan mertua. Aku memilih pergi ke tempat di mana aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Pesawat mendarat di Jakarta pagi hari. Udara panas langsung menyambut begitu aku keluar dari bandara. Keringat mengalir di leherku dan untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar sendirian. Tidak ada Budi yang menjemput. Tidak ada yang menawariku payung seperti dulu saat hujan tiba-tiba turun di Amsterdam. Aku naik taksi ke terminal bus. Dari catatan lama yang kutemukan di laci mobil Budi, aku tahu dia berasal dari sebuah desa kecil di Jawa. Nama desanya kutulis di secari kertas yang kini kusimpan di saku celana. Sopir taksi mengerutkan kening saat membacanya. "Jauh, Bu," katanya. "Naik bus bisa belasan jam." Aku hanya mengangguk. Tidak masalah. Aku sudah duduk terlalu lama di kursi belakang. Diam, menunggu penjelasan. Kali ini aku akan berjalan mencarinya sendiri. Perjalanan ke desa terasa seperti menembus masa lalu. Jalan berlubang, hutan-hutan yang terbuka lebar, rumah-rumah kayu berdiri tanpa pagar. Aku melihat anak-anak berlarian tanpa alas kaki dan para ibu yang menjemur pakaian di pagar bambu. Semuanya asing tapi entah kenapa hatiku tidak gelisah. Bus berhenti di sebuah pertigaan. Sopir menunjuk jalan kecil menurun. Katanya itu menuju desa tempat Budi tinggal. Aku berjalan kaki, menarik koper kecilku. Di sisi kiri jalan kulihat sebuah warung makan sederhana terbuat dari kayu beratap seng. Ada papan kecil tergantung di depannya, warung makan Ibu Aminah. Seorang pria berdiri di depan warung. Tubuhnya tegap, kulitnya legam, dan matanya menatapku lekat-lekat. Aku berhenti. Nafasku tertahan. Dia juga tidak bergerak. "Budi?" kataku pelan. Dia masih diam. Matanya tidak percaya. Aku mendekat beberapa langkah dan akhirnya dia bersuara, "Nyonya Laura." Aku mengangguk. "Aku datang untuk mencari kamu." Dia langsung menunduk. Tangannya mengepal dan wajahnya tampak tegang. "Kenapa? Kenapa Nyonya kesini?" tanyanya nyaris berbisik. Aku menatapnya. "Karena kamu pergi tanpa menjelaskan apapun. Karena aku butuh tahu kenapa." Budi mengalihkan pandangannya. "Tempat Nyonya bukan di sini." "Biar aku yang tentukan itu," jawabku cepat. "Kalau kamu mau aku pergi, katakan saja. Tapi jangan diam dan hilang seperti kemarin." Dia terdiam lama. Lalu akhirnya dia membuka pintu warung dan masuk ke dalam. Aku berdiri di luar, tak tahu harus ikut atau tidak. Tapi satu hal jelas, perjalanan ini baru dimulai dan aku tidak akan pulang sampai mendapat jawabannya. Aku pikir aku sudah selesai dengan masa lalu. Kupikir saat aku pulang ke kampung ini, membuka warung kecil bersama ibu, hidup akan tenang. Tidak perlu lagi mengenang hal-hal yang tidak mungkin kumiliki. Tapi pagi ini semuanya kembali. Laura berdiri di depan warung. Kulitnya memerah karena matahari, matanya tajam dan penuh tanya. Aku sempat berpikir itu hanya mimpi, tapi suara dan cara dia menyebut namaku terlalu nyata. Sudah 3 bulan aku di sini. Warung makan ini dulunya hanya dapur kecil. Aku dan ibu pasang papan nama, taruh meja panjang dan bangku kayu, lalu mulai jualan makanan sederhana. Nasi goreng, mie rebus, kopi hitam. Tak banyak tapi cukup. Orang-orang desa sudah mulai terbiasa melihatku. Dulu mereka heran kenapa aku pulang dari luar negeri dan tidak bekerja di kota. Mereka kira aku gagal atau kabur karena masalah.
Aku tak pernah menjelaskan apapun. Biar saja. Tapi kini Laura datang. Duduk diam di pojok warung seperti tamu asing yang menunggu sesuatu. Ibu menyambutnya dengan senyum sopan. Aku hanya bisa berdiri di dapur. Pura-pura sibuk mencuci piring. Padahal air tidak mengalir. Apa Budi sering cerita tentang saya, Bu? Tanya Laura sambil memegang gelas teh manis. Ibu Aminah tertawa kecil. Anak ini jarang cerita. Tapi ibu tahu dia kerja di luar negeri. Kerja baik, katanya. Gaji cukup. Tapi ya anak kampung tetap anak kampung. Pulangnya ke sini juga. Aku dengar semua percakapan itu. Aku ingin pergi. Tapi warung ini milik kami. Dan Laura tidak kelihatan mau pergi dalam waktu dekat. Dia malah membantu ibu memotong sayur, cuci gelas, menyusun piring. Orang-orang mulai bertanya-tanya siapa perempuan asing yang tiba-tiba muncul dan betah duduk di warung kecil di pinggir desa. Aku tidak punya keberanian untuk mengusirnya. Tapi aku juga tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang dia bawa. Dulu aku kerja sebagai asisten rumah tangga untuk Laura dan suaminya. Mereka pasangan terpandang, tinggal di rumah besar di Amsterdam. Aku dipekerjakan karena bisa sedikit bahasa Belanda dan punya pengalaman bekerja di hotel. Awalnya biasa saja. Aku antar jemput, belanja kebutuhan, kadang diminta bantu angkut barang. Tapi seiring waktu, aku makin sering bersama Laura. Dia baik, terlalu baik. Mungkin kadang kami ngobrol di dapur, minum kopi sore, atau sekadar dengar musik bersama. Aku tahu batas. Aku tidak pernah menyentuhnya, apalagi mengucap perasaan. Tapi hati tidak bisa dikontrol. Setelah suaminya meninggal karena serangan jantung, suasana rumah berubah. Laura seperti kehilangan arah. Dia jadi sering duduk diam menatap jendela. Dan saat dia mulai curhat ke aku tahu aku harus pergi. Aku bukan siapa-siapa, hanya asisten. Tak pantas menaruh harap. Maka aku pamit ke manajer rumah, minta izin pulang ke Indonesia. Aku tinggalkan semua gaji terakhirku, semua barang, hanya bawa tas kecil dan paspor. Hari ini aku tahu pelarianku gagal. Laura datang sendiri, tidak membawa penjaga, tidak ada asisten. Hanya dia dan keingintahuan yang selama ini aku hindari. Malamnya, aku duduk di belakang warung sendiri. Ibu sudah tidur. Laura masih di ruang depan, menulis sesuatu di buku kecilnya. Aku hanya ingin tahu kenapa kamu pergi, katanya tiba-tiba dari belakang. Aku menoleh pelan. Dia berdiri beberapa langkah dariku, membawa 2 gelas teh panas. Karena aku harus pergi, jawabku singkat. Itu bukan jawaban, katanya lagi. Kita teman, minimal teman kan? Aku diam. Teman. Kata itu terasa terlalu ringan dan terlalu berat di saat yang sama. Aku tinggal di sini beberapa hari, katanya. Sampai kamu siap cerita. Lalu dia masuk ke dalam, meninggalkanku dengan segelas teh yang masih mengepul. Aku tahu sejak hari ini tidak akan ada lagi hari yang tenang di warung kecil ini. Hari ketiga di desa ini, dan Laura mulai tahu cara duduk tanpa terlihat aneh, cara menyapa tanpa disangka sombong, dan cara bertanya tanpa membuat orang curiga. Tapi satu hal tetap sulit, mengajak Budi bicara lebih dari 3 kalimat. Warung makan milik ibunya mulai ramai sejak pagi. Para tukang bangunan, petani, sampai bapak-bapak yang hanya nongkrong datang silih berganti. Laura ikut membantu Ibu Aminah mencuci piring dan menyusun botol kecap. Dia tidak keberatan, bahkan dia suka. Di Amsterdam hidupnya teratur. Sarapan disiapkan, rumah dibersihkan. Semua serba bersih dan tenang. Tapi juga sepi. Tidak ada suara ayam. Tidak ada anak kecil yang menangis sambil menarik tangan ibunya. Tidak ada bau sambal yang menyengat hidung. Budi selalu menjaga jarak. Dia bekerja menyajikan makanan, kadang mencuci gelas. Tapi tak sekalipun dia memulai percakapan dengan Laura. Seolah Laura ini tamu tak diundang yang kebetulan nyasar. Malamnya, saat warung tutup dan Ibu Aminah tertidur lebih dulu, Laura duduk di teras belakang. Bulan penuh, langit terang. Dia membuka buku catatan kecil yang dibawa sejak hari pertama. Di dalamnya dia menulis hal-hal kecil, nama-nama masakan, nama orang-orang desa, dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Laura tidak tahu bagaimana memulai percakapan dengan Budi. Tapi dia tahu satu hal, Budi tidak pergi karena bosan, tidak juga karena ingin pulang kampung semata.
Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Besok paginya, saat Ibu Aminah pergi ke pasar, Laura mengambil kesempatan. Warung masih sepi. Budi sedang membersihkan meja. Laura masuk ke dapur, membuka lemari kecil tempat Budi biasa menyimpan catatan belanja. Tapi yang ditemukan bukan itu. Ada map coklat tua terselip di bawah tumpukan kertas, tidak terkunci. Di dalamnya ada beberapa dokumen fotokopi dan satu amplop berisi surat. Nama di sudut kanan atas surat itu membuat nafasnya tercekat. Nama suaminya, Thomas. Surat itu ditulis dengan tangan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi Laura bisa membaca cukup banyak untuk tahu isinya penting. Sebelum dia sempat membaca lebih jauh, suara langkah Budi terdengar di belakangnya. Apa yang kamu lakukan? Laura menoleh. Budi berdiri dengan tatapan kosong. Tidak marah, tapi jelas tidak senang. Aku menemukan surat ini dari suamiku, kata Laura pelan. Dia mengambil surat itu dari tangan Laura, memasukkannya kembali ke dalam map lalu menutupnya tanpa bicara. Itu bukan untukmu, katanya singkat. Tapi aku punya hak untuk tahu. Ini tentang kamu dan dia, bukan? Budi tidak menjawab. Dia duduk di kursi kecil dekat pintu, menunduk lama sekali. Laura mendekat, tapi dia mengangkat tangan, menolak. Laura, tolong jangan buka-buka masa lalu yang tidak perlu. Laura ingin berteriak, tapi ditahan. Dia tahu cara menghadapi orang seperti Budi bukan dengan emosi. Maka dia hanya berkata, aku tidak datang sejauh ini hanya untuk jadi pembantu warung. Aku ingin tahu semua. Kalau kamu tidak mau cerita sekarang, baik. Tapi aku tetap di sini sampai kamu siap. Budi menatapnya lama. Matanya penuh kelelahan. Tapi Laura juga melihat ketakutan. Seperti ada sesuatu yang kalau diucapkan akan mengubah segalanya. Aku butuh waktu, katanya akhirnya. Laura mengangguk. Aku akan tunggu. Hari itu Laura tidak menyentuh warung. Dia duduk di teras, menulis ulang isi surat yang sempat dibaca. Tidak semuanya. Hanya bagian yang tertangkap matanya sebelum Budi datang. Kalau suatu hari kamu membaca ini, berarti aku sudah pergi dan kamu tahu alasannya. Aku percaya padamu, Budi. Tapi aku juga tahu perasaan itu tidak adil untuk Laura. Laura menutup buku catatannya. Angin sore meniupkan bau daun pisang dari dapur. Warung kecil itu tampak tenang. Tapi Laura tahu di balik dapur yang berasap dan suara sendok beradu dengan piring, ada rahasia besar yang belum diucapkan. Dulu aku kira aku kuat menyimpan semuanya sendiri. Tapi setiap hari Laura tetap di sini. Ikut jualan, ikut cuci piring, bahkan ikut belanja ke pasar. Dan makin lama dia di sini, makin terasa bahwa diamku justru menyiksa semuanya, termasuk diriku sendiri. Surat itu yang nyaris dia baca memang bukan untuknya, tapi juga bukan rahasia lagi. Surat itu ditulis oleh suaminya, Tuan Thomas, 2 hari sebelum dia meninggal, diselipkan diam-diam ke dalam tas belanja yang aku bawa dari supermarket. Waktu itu aku tidak langsung membacanya. Aku taruh saja di dalam map. Niatnya mau dikembalikan ke Laura. Tapi setelah pemakamannya, suasana berubah. Laura jadi aneh, sering nangis sendiri, sering diam lama di kamar. Aku tidak tega menambah beban. Maka surat itu kusimpan dengan harapan semua akan berlalu. Tapi nyatanya aku malah kabur. Hari ini, setelah 3 hari Laura tidak menyentuh warung, Budi tahu waktunya bicara. Mereka duduk di belakang warung, tempat biasa Budi ngopi sore. Laura datang tanpa banyak kata. Duduk, membuka botol air, lalu menunggu. Aku akan cerita, kata Budi pelan. Tapi jangan potong sampai selesai. Laura mengangguk serius. Aku mulai kerja di rumahmu 2 tahun sebelum Tuan Thomas meninggal. Awalnya cuman asisten biasa. Tapi lama-lama aku tahu banyak hal tentang kehidupan kalian. Tentang betapa sendirinya kau di rumah sebesar itu. Laura tidak menunduk, tidak tersinggung. Mungkin karena dia tahu itu benar. Thomas bukan suami yang jahat. Tapi dia juga bukan laki-laki yang hadir. Terlalu sibuk, terlalu dingin. Dan kau, Laura, terlalu sabar. Budi menarik napas panjang. Ini bagian yang paling sulit. Suatu hari Tuan Thomas tahu tentang kedekatan kita. Bukan hubungan, tidak ada yang melanggar batas. Tapi dia tahu kita bicara lebih sering dari seharusnya. Tertawa lebih bebas. Dan dia curiga.
Dia tidak marah. Dia justru memanggilku, bicara pelan, lalu memberikan surat itu. Budi berhenti, menatap Laura. Isi surat itu, dia bilang dia sudah sakit cukup lama. Tidak banyak yang tahu, termasuk kau. Dia sengaja tidak memberitahu. Dia tahu waktunya tidak lama dan dia merasa bersalah padamu. Dia takut meninggalkanmu sendirian. Tapi juga sadar kalau rasa itu antara kita mungkin sudah tumbuh. Maka dia menulis surat itu sebagai semacam restu yang aneh, tapi juga peringatan. Laura memejamkan mata. Aku tidak tahu harus apa. Aku tidak pernah berniat apa-apa, Laura. Tapi setelah dia meninggal, aku merasa bersalah. Aku pikir kalau aku tetap di rumah itu, aku akan membuat semuanya makin rumit. Maka aku pergi. Budi membuka map di sampingnya, mengambil surat itu, menyerahkannya. Aku belum pernah membacanya sampai habis, tapi sekarang aku pikir kamu berhak tahu. Laura mengambil surat itu, tangannya gemetar sedikit, tapi dia tidak menangis. Dia hanya membaca pelan dari awal sampai akhir. Butuh waktu lama. Saat dia selesai, dia meletakkan surat itu di pangkuannya, lalu menatap Budi. Kamu tahu, Budi, kadang yang membuat orang terluka bukan karena kita berbuat salah, tapi karena kita pergi tanpa menjelaskan kenapa. Budi tidak bisa membantah. Itu benar. Aku tidak marah, lanjut Laura. Tapi kalau kamu pikir aku datang jauh-jauh dari Belanda cuman untuk tahu alasanmu kabur, kamu salah. Maksudmu? Aku datang karena aku tidak tahu harus kemana lagi. Di rumah itu aku seperti hidup tanpa jiwa. Semua kosong. Dan satu-satunya hal yang masih terasa nyata adalah saat aku duduk di ruang makan, mendengar kamu cerita soal kampung ini, soal warung ibumu, soal masa kecilmu. Laura berdiri, menatap ke arah jalan tanah yang mengarah ke ladang. Aku tidak butuh kamu membalas apapun. Aku cuma mau ada di tempat di mana aku tidak harus pura-pura kuat. Budi berdiri pelan, tidak tahu harus berkata apa. Tapi dalam diam itu ada sesuatu yang akhirnya lepas. Beban rahasia dan rasa bersalah. Malam itu untuk pertama kalinya Budi melihat Laura tertawa kecil saat dia membantu ibunya membuat adonan bakwan. Tawa yang tidak dipaksakan. Dan entah kenapa itu lebih menenangkan daripada kata-kata apapun. Kupikir semuanya akan selesai setelah membaca surat itu. Tapi ternyata tidak. Justru setelah tahu kebenaran dari mulut Budi, pikiranku makin kacau. Aku terbang ke Indonesia karena merasa ada yang tertinggal. Tapi sekarang aku merasa sesuatu mengikutiku dari Amsterdam. Pagi itu warung masih sepi ketika Laura menerima pesan email dari pengacara keluarga di Belanda. Dia hampir lupa masih memiliki urusan hukum di sana. Tapi satu kalimat di pesan itu membuat nafasnya terhenti. Ada transaksi keuangan yang tidak pernah Anda setujui atas nama mendiang suami Anda. Kami butuh konfirmasi segera. Laura membacanya 3 kali. Lalu memanggil Budi. Dia duduk di bangku kayu sedang membersihkan sisa kulit bawang. Budi, boleh bicara sebentar? Dia menoleh. Laura tunjukkan email itu. Budi membaca cepat. Alisnya langsung mengerut. Aku nggak ngerti maksudnya, katanya. Aku juga belum jelas. Tapi transaksi ini terjadi 2 minggu sebelum Thomas meninggal. Jumlahnya besar. Dan anehnya, dana itu dikirim ke rekening atas nama orang Indonesia. Budi diam. Namanya siapa? Tanyanya pelan. Laura tunjukkan layar ponselnya. Budi membaca pelan, lalu wajahnya langsung berubah. Haris, gumamnya. Itu kakak tiriku. Laura menegang. Kakak tiri? Iya. Dia sudah lama tinggal di Jakarta. Kami jarang kontak. Aku bahkan gak tahu dia kenal siapa-siapa di Belanda. Laura menatap Budi tajam. Kamu yakin ini bukan rekayasa? Dia menggeleng cepat. Demi Tuhan, aku baru dengar sekarang. Tapi dulu, sebelum aku kerja di rumahmu, aku sempat ketemu dia. Dia tanya-tanya soal majikan tempat aku kerja. Aku kira cuman iseng. Mungkin dia punya rencana sendiri. Hati Laura mulai tidak enak. Semua yang dulu terasa bersih kini tampak kusut. Budi berdiri gelisah. Dia keluar sebentar lalu kembali dengan map tua berisi dokumen miliknya. Di dalamnya ada fotokopi paspor, surat kerja, dan 1 lembar fotokopi rekening atas nama Haris.
Ini waktu dia pinjam uang ke ibu. Jaminannya salinan rekening. Tapi setelah itu dia menghilang. Laura mengambil kertas itu. Nama dan nomor rekeningnya cocok dengan yang di email. Berarti dia memang yang menerima uang dari Thomas. Tapi untuk apa? Mereka saling pandang. Tak ada yang bisa menjawab. Sorenya mereka video call dengan pengacara. Wajahnya serius. Menurut catatan kami, kata pengacara itu, Thomas mengirimkan dana itu untuk membeli sebidang lahan di Bandung. Tapi tidak ada bukti fisik atas nama beliau. Kami curiga ada penipuan. Nama penerima, Haris Nugraha. Hati Laura makin berat. Kalau benar ini penipuan, kata Laura, kenapa Thomas tidak cerita? Kenapa dia percaya pada seseorang yang tidak kami kenal? Pengacara hanya menggeleng. Kami sedang lacak jalur uangnya. Tapi kemungkinan besar Thomas berpikir dia membantu orang dekat Budi. Mungkin Thomas tahu lebih banyak dari yang kalian kira. Setelah panggilan berakhir, Budi duduk lama di sudut warung. Laura juga tak sanggup bicara. Dunia mereka kembali berguncang. Malamnya, sebelum tidur, Laura membuka surat Thomas sekali lagi. Dan kali ini dia membaca satu baris yang dulu terlewat. Kalau seseorang bernama Haris muncul dan mengaku saudara Budi, tolong hati-hati. Aku tidak percaya padanya, tapi aku juga tidak sempat menyelidikinya lebih jauh. Tangan Laura gemetar. Surat itu bukan hanya tentang restu, tapi juga peringatan. Laura keluar kamar mencari Budi. Dia sedang duduk di beranda, menatap gelap. Thomas tahu soal Haris, kata Laura, dan dia curiga, tapi dia gak sempat bertindak. Budi menoleh cepat. Kamu yakin? Laura mengangguk. Kita harus cari dia, Budi. Aku tidak peduli soal uangnya, tapi aku tidak bisa diam kalau nama suamiku dimanfaatkan. Budi tidak menjawab, tapi Laura bisa lihat di matanya dia juga tidak akan tinggal diam. Malam itu untuk pertama kalinya sejak Laura datang, mereka duduk berdua cukup lama, tak banyak bicara. Tapi mereka tahu mulai besok semuanya akan berubah. Mereka tidak hanya menjaga warung makan, mereka akan mulai mencari jejak yang tertinggal. Jejak dari masa lalu yang ternyata belum selesai. Mereka menemukan Haris seminggu kemudian. Bukan di Jakarta seperti dugaan Laura, tapi justru di kota kecil sebelah. Tinggal di rumah kontrakan, hidup mewah dengan mobil sewaan dan gaya bicara yang masih sama, licin dan berputar-putar. Laura yang menghubungi pengacara, Budi yang menghubungi polisi. Tapi mereka sepakat sebelum urusan hukum berjalan, Budi harus bicara langsung dengan dia. Haris duduk di kursi plastik warna biru. Kakinya selonjor seolah dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Dia tersenyum seperti dulu, waktu masih pura-pura jadi kakak yang peduli. Jadi adikku yang alim ini sekarang bawa bule buat nanyain duit ya? Katanya sambil tertawa pendek. Budi menahan diri, bukan karena takut, tapi karena tidak mau masalah jadi makin panjang. Aku nggak peduli uangnya, Har, kata Budi pelan. Tapi kamu nipu orang yang sudah meninggal. Orang yang pernah bantu aku. Itu yang gak bisa aku biarkan. Haris mendecak. Ah, Thomas itu cuman pengusaha sombong. Uangnya gak bakal habis 7 turunan. Lagian dia kasih sukarela. Aku cuma manfaatkan kesempatan. Kesempatan atau kebohongan? Tanya Budi tajam. Haris berdiri mendekat. Kamu pikir dunia ini adil? Di? Aku tinggal di jalanan. Kamu dapat kerja bagus di luar negeri. Aku numpang di rumah orang. Kamu malah disayang sama majikan. Kamu pikir aku gak pantas dapat bagian? Budi menatapnya lama. Aku gak minta warisan. Aku kerja dari bawah. Thomas tahu aku jujur. Makanya dia percaya. Kamu ambil uang itu bukan karena kamu butuh, tapi karena kamu serakah. Haris tertawa lagi. Tapi kini tawa yang dipaksakan. Matanya bergerak gelisah. Laura masuk ke dalam ruangan. Wajahnya dingin. Aku tidak akan melaporkan kamu sekarang, katanya tegas. Tapi pengacara kami sedang proses pembekuan rekeningmu. Setelah itu keputusan ada di tangan polisi. Haris terdiam. Mereka pergi tanpa melihat ke belakang. Mereka tidak menunggu dia minta maaf karena mereka tahu ada orang yang tak akan pernah berubah bahkan ketika semua terbongkar. Di warung makan, kursi tua di sudut masih kosong. Biasanya diisi pengunjung tetap. Tapi sore itu Budi dan Laura duduk di sana.
minum teh manis dan menatap jalanan. Ibu masih belum percaya kamu kerja sama bule, kata Budi sambil tersenyum kecil. Laura tertawa ringan. Aku juga masih belum percaya aku jualan gorengan tiap pagi. Budi menatapnya. Wajahnya lebih tenang. Bukan karena masalah selesai, tapi karena dia sudah berdamai dengan apa yang tidak bisa dia ubah. Aku nggak tahu ke depan kamu mau tetap di sini atau pulang ke Jerman, tapi yang pasti kamu selalu bisa duduk di warung ini. Kursi ini selalu ada buat kamu. Dia tidak langsung jawab, tapi dia genggam tangan Budi pelan. Kursi ini lebih jujur dari rumah besar kami di Berlin. Matahari mulai turun. Jalanan pelan-pelan sepi. Dan warung kecil ini yang dulu cuma tempat pelarian, kini jadi tempat pulang. Tidak semua luka harus dibalas. Tidak semua kehilangan harus diganti. Tapi setiap orang berhak dapat kesempatan kedua, asal dia berani jujur dan tidak lari lagi dari kenyataan. Hari itu Budi tahu hidupnya tidak lagi tentang jadi sopir atau penjaga warung, tapi tentang bagaimana menjaga satu hal yang paling mahal di dunia ini, kepercayaan. 3 bulan berlalu sejak pertemuan dengan Haris. Musim hujan datang ke desa, membawa angin kencang dan petir yang menggetarkan atap-atap rumah. Warung Bu Siti, Ibu Budi, justru makin ramai. Orang-orang desa suka berlindung di sana, memesan kopi panas sambil menunggu hujan reda. Laura masih di sini. Dia belum pulang ke Jerman meski pengacara sudah menyelesaikan sebagian besar urusan hukum dengan Haris. Rekening dibekukan, sebagian dana berhasil diselamatkan. Tapi Laura seperti tidak peduli dengan semua itu. Kamu tidak rindu rumahmu? Tanya Budi suatu sore, saat mereka berdua sedang menata kursi setelah warung tutup. Laura berhenti sejenak. Dulu yang kusebut rumah cuma bangunan besar dengan perabotan mahal. Dia menatap sekeliling warung yang sederhana. Aku merasa lebih dekat dengan arti rumah yang sesungguhnya. Bu Siti keluar dari dapur, membawa sepiring kue cucur hangat. Kalian belum makan dari tadi. Ayo dimakan dulu. Laura tersenyum, mengambil satu kue dan menggigitnya. Enak sekali, Bu. Kapan-kapan ajari saya bikin ini ya. Bu Siti tertawa kecil. Nanti kalau kamu sudah resmi jadi menantu, baru ibu ajari semua resep warisan keluarga. Wajah Laura memerah. Budi pura-pura sibuk menyapu lantai. Ibu jangan bicara yang aneh-aneh, bisik Budi setelah ibunya kembali ke dapur. Laura menatapnya, kali ini dengan tatapan yang Budi belum pernah lihat sebelumnya. Menurutmu itu aneh? Kalau aku tinggal di sini selamanya? Budi meletakkan sapunya. Kamu punya bisnis di sana, punya rumah, punya kehidupan yang jauh lebih. Aku punya semuanya kecuali alasan untuk bangun di pagi hari, potong Laura. Di sini, aku bangun karena mendengar ayam berkokok. Karena mencium bau kunyit dari dapur ibumu, karena tahu ada orang-orang yang menunggu sarapan di warung kita. Kata, kita, itu membuat Budi terdiam. Aku sudah bicara dengan pengacaraku, lanjut Laura. Sebagian rumah di Berlin akan dijual. Sisanya disewakan. Uangnya cukup untuk hidup sederhana di sini, bahkan untuk memperbesar warung kalau kamu mau. Kamu yakin dengan keputusan ini? Laura tidak langsung menjawab. Dia berjalan ke pintu warung, menatap hujan yang mulai reda. Thomas dulu selalu bilang hidup ini terlalu singkat untuk ragu-ragu. Kalau dia masih hidup, aku yakin dia akan mendukung keputusanku. Budi berdiri di sampingnya. Dan apa keputusanmu? Memulai lagi. Di sini. Dengan orang-orang yang tidak melihatku sebagai janda kaya atau majikan, tapi sebagai Laura. Hanya Laura. Malam itu hujan kembali turun deras. Tapi di balik jendela warung yang berembun, terlihat 2 orang duduk berhadapan, berbicara dalam diam, dengan tangan yang kadang bersentuhan di atas meja. Tidak ada janji yang terucap, tidak ada kata-kata manis yang berlebihan. Hanya 2 hati yang sama-sama tahu bahwa kadang keberanian terbesar adalah memulai lagi, dari tempat yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Keesokan harinya, untuk pertama kalinya, papan nama warung diganti. Bukan lagi warung Bu Siti, tapi warung kita. Sederhana, tapi mengandung harapan baru bagi semua orang yang pernah merasa tersesat dan akhirnya menemukan jalan pulang.